Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalan lagi ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini merupakan hari Jumat terakhir. Kita berada di bulan Sya'ban. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ballighna ya Ramadan. Sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan sudah berada di ambang pintu, tetapi tidak ada jaminan siapapun di antara kita yang akan terus hidup sampai esok hari. Bisa jadi kita tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi juga kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Karena itu detik-detik kita akan ditinggalkan dengan bulan Sya'ban. Terus kita angkat kedua tangan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ballighna ya Ramadan. Sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita umat muslim di seluruh penjuru dunia dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, terus berdoa dan minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mempersiapkan bekal kita ketika kita pulang kampung menghadap Allah untuk selamanya. Ketika kita pulang kampung menghadap Allah, tentu yang kita butuhkan adalah bekal. Jangankan sampai kita kembali ke alam akhirat, kita hidup di dunia saja butuh bekal agar kita bisa hidup terus untuk mempersiapkan diri kita menjelang kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan untuk kita agar kita difasilitasi oleh Allah dengan sifat Rahman dan Rahim Allah, sifat kasih sayang Allah, agar Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk menambah bekal kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang beriman untuk berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat ini ada kata la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa itu adalah peningkatan orang yang beriman, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal
untuk kita kembali menghadap Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Maka dengan puasa Ramadan itu akan menambah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah buat kita kaum mukminin. Bertemu Ramadan adalah waktunya kita terus menambah bekal-bekal kita sebanyak-banyaknya. Karena seluruh amalia Ramadan, mulai dari puasa Ramadan, ini Nabi sudah jaminkan puasa Ramadan adalah ibadah yang akan menghapus dosa. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang telah berpuasa Ramadan karena iman, maka orang ini dihapus dosa-dosanya. Menghapus dosa dengan berpuasa Ramadan ini adalah bekal kita untuk kita bawa ketika kita mati. Karena itu untuk kita semua, datangnya Ramadan sebuah kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman ketika bertemu dengan Ramadan dan dia melakukan siam Ramadan, melakukan puasa Ramadan, maka dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia sampai sempurna 1 bulan penuh melakukan puasa Ramadan, dijaminkan oleh Rasulullah kayauma waladatu ummuh. Orang ini bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, berkat dengan datangnya puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini diberikan luas-luas, lebar-lebar oleh Allah supaya orang-orang yang beriman dosa-dosanya benar-benar bersih. Siang hari dibersihkan dengan puasa, malam harinya dibersihkan dengan qiyam Ramadan. Di antaranya adalah salat sunnat tarawih. Maka orang-orang yang bisa melakukan qiyam Ramadan, inilah orang-orang yang dosanya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang-orang yang bisa melakukan qiyam Ramadan, maka orang ini dihapus bersih dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, target kita di bulan Ramadan ini, raihlah bekal sebanyak-banyaknya dengan sebab kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bekal apa saja yang kita siapkan? Bekal puasa, bekal qiyam Ramadan, bekal tilawatul Quran, baca Al-Quran. Ini akan bisa mendatangkan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dan karena itu pula kita selalu minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini Allah berikan kita kehidupan yang hasanah, yang baik, yang bahagia. Kemudian bukan hanya di dunia, tetapi juga kita minta wa fil akhirati hasanah. Orang ini akan diberikan kehidupan di akhiratnya akan juga baik dan bahagia. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dua-duanya bisa diraih ketika kita bisa melakukan qiyam Ramadan, salat selama di bulan Ramadan. Karena dalam ayat lain, surah Hud ayat 114, Allah menyebutkan salat itu dengan kata hasanah.
innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa sholat itu akan menghapus dosa-dosa orang. Maka orang yang hasanah, orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang melakukan sholat. Jika sholatnya dilakukan dengan benar dan baik, maka orang itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan semua waktu, menit per menit, detik per detik Ramadan. Jangan dibiarkan, karena semua amal-amal soleh Ramadan itu nilainya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Sekali bertemu dengan Ramadan tahun ini, maka tidak ada sedikit pun amalia Ramadan yang kita sia-siakan, sehingga kita termasuk orang-orang yang minal faizin, minal a'idin wal faizin wal makbulin, yaitu orang-orang yang kembali, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa zajar, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursihi, wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabatil qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa 'anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad,
اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر